Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi Purwanto dengan NPM 20 10090. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 17 SDGs untuk memenuhi tugas hukum ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini SHMH. Nah, sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih 17 SDGs tersebut. Nah, jadi 17 SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yang tujuannya yaitu pembangunan berkelanjutan. Nah, yang berarti kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Lalu, apa saja sih tujuan SDGs tersebut? Nah, yang pertama itu ada tanpa kemiskinan. Nah, berdasarkan lembar fakta SDGs, di Indonesia ini masih ada 22,76% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu contohnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Nah, yang kedua ada tanpa kelaparan. Dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan. Nah, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, gunanya ini untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dan yang keempat yaitu kualitas pendidikan, untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik dan jelas, inklusif, dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Dan yang kelima yaitu kesetaraan gender. Nah, berdasarkan lembar fakta juga SDGs Indonesia bahwa persentase kekerasan terhadap wanita masih cukup tinggi, sekitar 41,7 perempuan umur 15 sampai 64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan, yaitu fisik, seksual, emosional, ekonomi selama hidupnya, di mana kasus kekerasan lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 36,3% dibanding daerah pedesaan sebesar 29,5%. Nah, yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua warganya. Dan yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semuanya, masih ada 8,84 masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik, dan masalah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia seperti energi dari tenaga angin, air, dan panas bumi baru sebesar 7%, padahal Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dan yang kedelapan yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua warganya. Dan yang kesembilan yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dan yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intri dan antar negara, karena berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, koefisien GINI Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39 pada tahun 2016. Namun masih ada 122 daerah kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal 2015 sampai 2019 oleh pemerintah. Nah, lalu yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Inti dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, pada tahun 2016 hampir 100% limbah B3 telah dikelola, namun penerapan 3R reduce, reuse, recycle di bank sampah hanya mengurangi 0,14% timbunan sampah. Dan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan
tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Oleh karena itu, untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, 33 dari 34 provinsi telah menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Yang ke-14 yaitu ekosistem laut. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, dan yang ke-15 yaitu ekosistem daratan. Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dan yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk membangun berkelanjutan. Sebelum mengakhiri materi ini, saya akan memberikan sedikit opini mengenai 17 SDGs yang dapat berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu penanganan perubahan iklim. Tentu saja untuk mencapai keberhasilan penanganan perubahan iklim ini, harus ada andil dari kita sebagai masyarakat dan harus ada andil dari pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mengeluarkan program Kampung Iklim atau yang disingkat Proklim yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain dengan adanya Proklim, sekarang ini masyarakat sudah mulai menerapkan reduce, reuse, recycle guna keberhasilan penanganan perubahan iklim ini. Kita sudah mulai belajar sebenarnya di pendidikan lingkungan hidup di bangku sekolah agar kita bisa terbiasa mengatasi perubahan iklim tersebut. Mungkin penanganan perubahan iklim di Indonesia ini tidak akan teratasi dengan cepat, tapi setidaknya mulai meningkat setiap tahunnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.